Shalom. Senang kembali hadir bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Sudah 2 tahun ya saya tidak kesini, walaupun akhir tahun yang lalu saya ke Pamor ya. Karena kami melantik gembala di tempat ini. Kami dari Badan Pekerja Daerah Jambi Bengkulu melantik Pak Irfan Yonatan sebagai perwil. Puji Tuhan, saya melihat, saya merasakan kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan menjadi nyata di tempat ini. Minggu depan akan tambah lagi ibadah, jadwal ibadah kita jadi 5 kali. Ini semua karena pekerjaan daripada Roh Kudus lewat saudara dan saya. Kita percaya apa yang selama ini kita doakan, kita perkatakan, Pentakosta yang ketiga itu benar-benar terjadi. Ada penuaian jiwa-jiwa, itu pasti terjadi. Katakan amin. Maka kalau hari-hari ini kita sedang melihat ada goncangan, ada ketakutan terhadap banyak bahkan puluhan negara di 5 pulau karena satu virus yang namanya bagus namanya, virus corona. Ini menjadi warning bagi kita supaya kita hari-hari ini makin memiliki kesadaran Tuhan Yesus segera datang. Untuk itu kita mari membangun manusia rohani kita lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan amin. Saya percaya ketika manusia rohani kita bangun, Tuhan akan melimpahkan kapasitas kita untuk menerima berkat-berkat yang semakin dahsyat, yang semakin luar biasa. Katakan amin. Ya. Jadi yang belum kenal pendeta, nama saya Pendeta Sibarani, saya wakil Pak Elbi. Ya, saya menggembalakan di Sungai Bahar, itu daerah perkebunan, dan di Bungo. Jadi tugas saya itu memang kesana kemari. Selain menggembalakan, saya memegang departemen KUL, KOM, dan misi. Dan secara khusus kita sedang menjangkau suku anak dalam, suku terabaikan. Ya, untuk mereka mengalami pembebasan, pemulihan yang seutuhnya. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita sedang dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Ada satu kata yang sangat sering kita dengar, yaitu dimensi. Dimensi yang baru. Dimensi berbicara ukuran. Tuhan sedang membawa ukuran yang semakin besar atas hidup saudara. Dia ubah saudara dan saya supaya kapasitas kita menerima apa yang disediakan Tuhan semakin besar. Dan kapasitas kita untuk mempengaruhi sekeliling kita semakin luas, semakin besar. Katakan amin. Nah, apa yang terjadi hari-hari ini? Klik PowerPoint-nya. Virus corona. Kita bisa belajar bagaimana daya infeksi, daya pengaruh yang begitu luar biasa. Hanya dalam tempo beberapa bulan, semua benua dalam kondisi waspada. Bursa saham dipengaruhi 15% drop. Industri pariwisata, waduh pokoknya lagi kacau balau. Ekonomi yang tertekan. Liga Italia ditunda. MotoGP ditunda. Umroh ditunda. Bahkan beberapa gereja di Singapura, di Korea gak ibadah pada hari Minggu. Betapa dahsyatnya pengaruh yang menginfeksi seluruh dunia sehingga dunia begitu ketakutan. Mengisolasi sehingga tidak bisa terinfeksi. Tapi betapa banyak manusia di dunia ini enggak waspada kepada satu virus yang lebih mematikan, yaitu namanya virus dosa. Banyak orang santai-santai aja di akhir zaman ini. Menjadi sama dengan dunia. Menikmati apa yang ditawarkan dengan perkara-perkara duniawi, kedagingan, hawa nafsu, prinsip-prinsip duniawi, tapi mereka enggak waspada. Padahal mereka juga sudah terinfeksi. Nah, hari-hari ini kita harus sadar.
Kenapa Tuhan hari-hari ini sedang mengubah saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar? Karena apa yang Tuhan inginkan ketika Dia menciptakan kita manusia segambar, serupa. Itu karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan rindu kemuliaan itu menjadi nyata lebih lagi atas gerejanya, atas saudara dan saya. Katakan amin. Roma 3 ayat 24, mari kita baca bersama-sama. Ini adalah virus dosa. 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba pastikan kiri kanan, dia termasuk golongan orang enggak? Orang ya. Kalau saudara memastikan dia golongan orang, coba colek dia. Sama kita berdosa ya. Amin. Gak ada yang kita lebih suci dari yang lain. Semua kita sesungguhnya manusia yang hidup di dalam kutuk kuasa dosa itu Bapak Ibu. Karena itulah kita kehilangan kemuliaan Allah. Virus dosa menjadi wabah. Seperti virus corona. Dari satu kota di Wuhan, Hubei, masuk ke negara-negara tetangga. Bahkan semua 5 benua sudah terinfeksi. Puji Tuhan. Sampai hari ini Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 terjadi. Amin. Sampai pakar-pakar kebingungan nih. Apa benar nih Indonesia? Masa penduduknya begitu banyak? Lintas hubungan kita saudaraku dengan Tiongkok begitu luar biasa. Kok bisa terluput? Dia enggak tahu. Gereja-gereja Indonesia adalah gereja-gereja yang berdoa. Minta perlindungan dari Tuhan. Dan secara khusus menterinya adalah anak Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ini saatnya dunia terheran-heran melihat kok bisa Indonesia, Singapura dengan tingkat kesehatan yang lebih tinggi. Panik, supermarket dikejar orang semua barang-barangnya. Takut semua kebingungan. Lewat sampai ke Australia, New Zealand masuk lagi. Saya percaya kalau saudara dan saya sama-sama berdoa. Besok hari ini kita sudah mulai 2 puasa. Saya percaya corona kita tolak hadir atas Indonesia. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Nah, seperti virus corona ini menjalar, demikianlah dosa. Virus corona belum ada vaksin. Jadi tergantung daya tahan kita. Belum ada vaksinnya. Ketika orang terinfeksi, bagaimana memperkuat imun, daya tahan. Kalau tidak, dia akan mati juga. Sok yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Kabar baiknya adalah vaksin untuk virus dosa sudah Yesus kerjakan untuk saudara 2000 tahun yang lalu. Yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang bisa membebaskan kita dari kutuk dosa bukan perbuatan baik, bukan agama, bukan gelar, bukan jabatan, bukan harta. Satu-satunya yang bisa membunuh, menguduskan saudara dari dosa adalah iman kepada karya Yesus di kayu salib. Dia tanggung semua virus dosa itu di dalam tubuhnya. Virus dosa yang sudah menyerang saya, saudara dimasukkan ke dalam dirinya. Di kayu salib dia menderita. Dia merasakan bagaimana penderitaan itu. Lalu dia berkata di kayu salib, tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Saudara, oleh darah Yesus engkau bebas dari virus dosa. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Apapun masa lalu saudara dan saya, dia terima kita apa adanya. Kita tidak perlu takut menghampiri tahta kasih karunia. Dia membuka tangannya untuk menerima kita apa adanya. Tapi ketika saudara sudah diterima apa adanya,
Dia tidak mau kita tinggal selalu dalam apa adanya. Dia ubah kita supaya ada apanya. Katakan amin. Dia proses kita. Nah, maka ini yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Sebagai ayat di dalam tahun dimensi yang baru. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang menjadi ayat pokok di dalam tahun dimensi yang baru ini. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 3, 2, 1. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Jadi hari-hari ini, apapun yang Tuhan izinkan, ketika kita meresponi dengan sikap yang benar, itu akan membawa kita dalam kemuliaan yang semakin besar. Pak, bagaimana ini katanya pencurahan roh Kudus ketiga, Pentakosta yang ketiga, katanya makin luar biasa. Tapi makin luar biasa Pak, masalah resesi ekonomi. Tapi gimana ini Pak? Kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit, kejahatan-kejahatan semakin luar biasa. Justru di tengah-tengah kegelapan, firman Tuhan katakan bangkit menjadi teranglah. Sebab kemuliaan Tuhan telah turun atasmu. Katakan amin. Maka justru hari-hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang Tuhan mau atas pribadi saudara, pelayanan saudara, kapasitasnya semakin besar. Kita mau katakan Tuhan, saya siap diubahkan. Supaya kapasitas hidup saya semakin diperbesar untuk dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Yang mau beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mau ketika orang melihat kita, ada refleksi daripada pribadi Yesus. Ini yang disebut dengan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, semua kita di tempat ini, ketika ada pergumulan, ada konflik, ada masalah, siapa yang terrefleksi kepada keputusan dan perbuatan kita? Apakah orang melihat kamu berbeda? Atau orang bilang sama saja? Atau malah, wih parah kali kau begitu. Ketika kita ada masalah, sedang ada penderitaan, tantangan yang berat, apakah kita lari atau kita semakin mendekat kepada Tuhan? Apakah semakin intim atau kita pahit? Kita katakan Tuhan itu tidak adil, kita bersungut-sungut seperti orang Israel. Tuhan mau apapun yang boleh Tuhan izinkan hari-hari ini, baik penderitaan, baik tantangan, itu membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Jangan menjadi orang Kristen yang hidupnya hanya untuk menyelesaikan masalah. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang tujuan hidupnya menyelesaikan masalah, kita sesungguhnya tidak akan berubah. Banyak orang berubah karena dipaksa oleh krisis, dipaksa oleh keadaan. Tapi kita mau diubahkan oleh roh dan firman. Baik itu di dalam penderitaan, tantangan, di dalam sukacita, di dalam hal-hal yang baik. Biar kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Ayub hidup nyaman. Tuhan izinkan ujian yang tidak mudah. Semua habis, bis. Konglomerat jadi konglomerat. Anak-anak, harta, semua habis, bis. Kesehatan habis, bis. Orang yang dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Ayub dibawa ke dalam satu dimensi yang baru. Sehingga dia berkata, dulu aku cuma mengenal engkau dari apa kata orang. Sekarang aku sendiri telah melihat, telah mengalami engkau. Penderitaan
bisa dipakai Tuhan untuk kita masuk dalam dimensi yang baru. Dan apa yang diambil dari Ayub, karena dia meresponi dengan sikap yang benar, Tuhan berikan berlipat kali ganda. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Maka Tuhan sedang membawa saudara dan saya dalam satu dimensi yang baru. Dimensi yang baru tidak hanya berbicara berkat-berkat jasmani, ya, tapi dimensi yang baru lebih fokus kepada berkat-berkat secara rohani. Nah, Ulangan 28 ayat 13. Dari dulu saya suka ayat ini, tapi sering sekali jujur nih, saya cuma baca bagian A-nya. Kita sering kejebak, membeli barang promo, dapatkan hadiah, satu motor, dikasih tanda bintang kecil di pojok, yang sering sekali kita abaikan. Ketika kita mau tukarkan, dia berkata begini, "Loh Pak, itu boleh dibaca dulu." Apa itu dibaca? Tuh, di ujung itu kan ada tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Kita berpikir apa yang ditawarkan begitu menarik sehingga kita mungkin harus membeli sesuatu, tapi kita enggak perhatikan syarat dan ketentuan. Ketika kita minta ternyata belum memenuhi syarat dan ketentuan. Firman Tuhan ini berlaku. Apa yang Tuhan janjikan ini, syarat dan ketentuan berlaku. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau apa? Tetap naik dan bukan turun. Katakan amin. Katakan amin. Siapa yang rindu tetap naik di masa-masa yang sukar? Siapa rindu menjadi kepala? Artinya orang-orang yang mempengaruhi. Katakan amin. Syarat dan ketentuannya kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Enggak cukup mendengar yang kusampaikan pada hari apa? Kau lakukan. Enggak cukup sekali 2 kali. Harus dilakukan dengan setia. Salam kiri kanan, engkau harus setia. Amin. Sering sekali kekristenan kita kekristenan yang tidak cermat. Ketika kita lakukan satu kali, sepertinya Tuhan tidak memberi, banyak orang bersungut-sungut, banyak orang protes, banyak orang tinggalkan pelayanan. Karena apa? Syarat dan ketentuan tidak kita cermati baik-baik. Kita pingin berkat-berkat yang dijanjikan. Yang pasti Tuhan sedang membawa saudara dalam dimensi ukuran yang lebih tinggi. Katakan amin. Maka untuk itu kita harus bergerak naik, ya, bergerak naik. Jangan cuma move on. Move on itu bisa melupakan masa lalu. Tuhan gak mau. Kekristenan beda, pertobatan dalam Kristen beda dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Pertobatan yang sejati bukan sekedar tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan perbuatan jahat. Wah, dia sudah bertobat. Dulu dia begini-begini, sekarang tidak lagi. Wih, dulu dia hancur-hancuran. Pokoknya pikirannya, perbuatannya, pokoknya najis. Sekarang enggak lagi, dia bertobat. Tunggu dulu. Pertobatan yang sejati bukan sekedar meninggalkan perbuatan dosa. Pertobatan yang sejati berbalik mengikuti Tuhan Yesus kemana dia pergi. Apa yang dia mau, kita menyenangkan hatinya. Katakan amin. Kalau tidak kita berpikir, saya kan sudah beda. Saya sudah rajin ke gereja. Bagus. Dulu saya begini, pezina, pornografi, tipu, pemabuk. Sekarang tidak. Bagus. Pertobatan yang sejati bukan sekedar meninggalkan kebiasaan buruk. Pertobatan yang sejati, perubahan yang membawa perubahan yang sejati adalah kita tinggalkan perbuatan dosa kita. Kita ikut Tuhan kita yang baru. Apa yang dia mau, apa yang dia suka, kemana dia pergi. Itulah pertobatan yang sejati. Katakan amin. Jadi bukan sekedar move on, tapi move up. Orang banyak move on.
Udah move on dong, move on. Udah lupakanlah siapa si Lince itu misalnya begitu. Sudah cowoknya bilang aduh hatiku belum bisa. Dia begitu sayang, aduh pokoknya aduh susah deh, susah aku melupakan dia. Bukan sekedar melupakan, harus move up. Amin. Ada yang belum move on di sini? Sudah putus tapi pingin lagi ketemu, pingin lagi mau, pingin lagi berdua. Aduh. Nah, lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kita percaya kita ada di dalam era Pentakosta yang ketiga. Katakan amin. Pencurahan roh Allah yang dahsyat, penuaian jiwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Generasi Yeremia dibangkitkan di Indonesia. Coba saya bertanya, yang belum menikah, coba angkat tangan. Sekalian promo. Tapi bukan promo murahan, promo kudus. Lebih bagus saudara bertemu dengan calon pasangan di bait Allah daripada di pasar sana. Anak saya sekolah di Amrik, di Pittsburgh, di Pennsylvania. Dia pergi ke banyak gereja karismatik, baptis, bahkan aliran-aliran ortodoks. Ketika dia masuk ke gereja, orang menoleh dia. Karena apa? Orang yang di gereja adalah opung-opung, engkong-engkong, kadang disertai dengan dogi. Kemana generasi Yeremia? Sibuk dengan dirinya sendiri. Gak memperhatikan bait Allah. Sibuk mengurus masa depannya. Sibuk mengurus hobinya. Indonesia, di mana-mana saya melayani, saya melihat anak-anak muda justru hari-hari ini bangkit dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Ketika dia pulang ke Indonesia, kemarin waktu tes dia diterima lagi beasiswa di Rusia. Wah, di Rusia. Tapi saya katakan, Jo, ini anak bungsu saya, kamu kalau kemanapun Tuhan kirim, kamu harus menjadi messenger Pentakosta. Siap ya. Tapi saya kayaknya nggak ambil yang di Rusia. Dia pingin sekolah lanjutan lagi di salah satu universitas di Eropa. Yang dia minta ukurannya ranking minimal 200 dunia. Tapi saya katakan apapun itu. Kamu datang dari Indonesia bukan sekedar cari ilmu. Tapi biar dengan kehadiranmu engkau membawa virus Pentakosta yang ketiga. Katakan amin. Yang anak muda beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kebenaran itu paralel. Artinya apa yang terlihat di alam jasmani, yang kita lihat sekarang, goncangan-goncangan. Sesungguhnya itu adalah refleksi, cermin yang sama terjadi di alam roh. Kemuliaan Tuhan turun ketika kegelapan itu luar biasa pekatnya. Jambi bulan yang lalu menjadi kota terkenal di seluruh dunia. Sayangnya bukan rekor yang baik, bukan rekor yang kudus. Tapi kota Jambi bahkan saat ditelepon teman-teman para hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah. Itu sinaga itu jemaat kalian dah. Karena ada kasus orang kelahiran Jambi di Inggris rekor memperkosa sesamanya. Hukumannya diancam hukuman seumur hidup. Dia lahir di kota Jambi. Saya cek dengan teman-teman, dengan adik-adik, dengan anak kita. Ini pernah ibadah enggak ke tempat kita? Oh enggak, kayaknya enggak pernah. Coba cek. Soalnya teman-teman hamba Tuhan katakan, wah Jambi kok memproduksi virus yang seperti begitu. Ya, mengerikan sekali. Inggris heboh, enggak pernah kasus bagaimana orang diperkosa sesamanya, sesama jenis dengan cara membius. Itu rekor itu. Setelah dicek, puji Tuhan. Dia cuma numpang lahir saja di Jambi. Setelah itu dia dan keluarganya dibawa ke Jakarta. Wah, akhirnya nama Jambi yang kemarin kita sedang berdoa, tercemar juga Bapak Ibu. Itu sedang
dialami oleh dunia ini. Dunia ini semakin gelap, tapi kemuliaan Tuhan terbit atas gereja Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini yang kita percaya. Kenapa kita dibawa Tuhan dalam dimensi yang baru, yang lebih besar? Ketika dimensi kemuliaan semakin besar, maka kita menjadi lebih mudah mengakses sorga. Menerima apa yang Tuhan janjikan. Apa yang kita butuhkan untuk hidup kita, untuk pelayanan kita, untuk penuaian akhir zaman. Ketika dimensi kita, kapasitas kita besar, kita dimampukan mengakses sorga lebih cepat, lebih besar. Sehingga hidup kita semakin berdampak. Katakan amin. Maka kita harus ada kerinduan seperti kerinduan hatinya Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi bangun bangunan rohani, bait Allah itu, rumah rohani kita. Katakan amin. Nah, contohnya begini. Ini adalah handphone yang ketika muncul tahun 80-an ini canggih luar biasa. Orang terkagum-kagum. Selama ini kalau kita telepon harus dalam perangkat yang konvensional. Tiba-tiba muncul dimensi yang baru. Ada handphone yang bisa dibawa kemana-mana. Bangganya luar biasa. Walaupun gedenya segede batu bata. Kalau dilempar kita langsung puyeng. Tapi pada saat itu ini luar biasa. Memorinya paling 50. Warnanya jelek. Tulisan digitalnya tidak menarik. Tapi ini adalah satu dimensi yang baru. Tapi manusia masuk lagi dalam generasi yang kedua. Dimensi yang baru. Mungkin saudara masih ada yang pakai model yang seperti begini. Lebih tinggi kapasitasnya. Kecepatan untuk mengakses lebih tinggi. Kalau dulu generasi pertama hanya untuk bisa telepon. Sekarang sudah bisa SMS. SMS dong bang. Mutusin cinta, SMS, sedih amat begitu ya. Ada dimensi yang baru, kemampuan yang lebih luar biasa, kecepatan lebih luar biasa pada saat itu. Tapi kalau boleh saya bertanya, anak-anak milenial hari ini, mau enggak dikasih handphone model seperti begini? Pasti bilang, nehi, apa-apaan nih? Ini apa sih ya? Ini apa? Masuk lagi dalam dimensi yang baru. Bukan hanya untuk telepon, SMS, mulai ada video, bisa akses internet. Waduh, apa yang tersedia di dunia maya semakin banyak bisa diakses, semakin banyak bisa diambil. Sekarang kita ada dalam generasi ini. Apa yang dulu gak kepikir ketika saudara punya handphone yang pertama puluhan tahun yang lalu. Lagi lapar, lagi malas keluar. Cuma pegang HP setengah jam datang bakmi. Ya ada GoFood gitu. Bisa transaksi. Malas ke toko. Udahlah cari di mana. Tiba-tiba dalam waktu 3-4 hari. Pakaian muncul, kosmetik muncul, gak sibuk. Gak pernah kebayang. Semakin banyak yang bisa kita ambil. Semakin banyak yang bisa kita ambil. Semakin banyak yang bisa kita gunakan. Itulah namanya dalam dimensi yang semakin besar. Dan tahun depan Indonesia akan masuk generasi 5G. Kecepatannya semakin luar biasa. Orang gak butuh lagi yang namanya sekedar handphone. Tapi high smart handphone. Hari-hari ini sedang dikembangkan. Infrastrukturnya dikembangkan. Dia nggak butuh tower-toweran lagi. Dia pakai balon di udara. Kalau saudara jalan ke Jambi, di beberapa tempat ada namanya blank spot. Kalau kita masuk dalam era ini, mau di pojok manapun, ketahuan Bapak Ibu. Dalam kitab Wahyu, orang mau ngumpet gak bisa ngumpet. Karena apa? Seluruh bumi tercover dengan teknologi 5G. Makin canggih, makin luar biasa. Menggenapi kita Wahyu. Lebih bermanfaat. Konektivitasnya tinggi, kecepatannya luar biasa.
Gak ada lagi lelet, download. Tunggu dulu, makan dulu. Sudah belum. Belum. Gak ada. Bayangkan kecepatan 16 apa itu? 10 gigabyte. Satu video kayak video tadi, sebentar aja itu selesai. Ini dimensi yang baru. Apa yang kita bisa pelajari? Semakin intim kita dengan Tuhan, semakin taat, semakin setia kepada Tuhan. Apa yang tersedia di sorga, semakin mudah kita akses. Kita mendapat urapan yang lebih besar, urapan yang melimpah, urapan yang segar. Kita mendapatkan hikmat yang kita butuhkan di masa-masa yang sukar. Itu tersedia di sorga. Seperti handphone yang lebih canggih, dimensi yang lebih canggih. Dia bisa mengakses lebih banyak. Dia bisa melakukan aplikasi-aplikasi yang lebih banyak. Demikian juga kita. Ketika kita mau dibentuk Tuhan, diproses oleh Tuhan, kapasitas roh kita, kapasitas hati kita, kapasitas kita hidup di dalam Tuhan, daya tampung kita menghadapi tekanan, menghadapi masalah akan semakin besar. Tuhan sedang kerjakan ini hari-hari ini. Yang mau beri kemuliaan bagi Allah kita. Ini yang Tuhan mau. Amin. Ini yang Tuhan mau. Karena Tuhan Yesus segera datang. Saudara dan saya adalah mempelainya. Amin. Kita sedang dihias. Manusia rohani kita harus kita bangun. Karena Tuhan adalah mempelai. Kita sedang diperindah hari-hari ini. Amin. Maka dalam tahun dimensi yang baru, perbesar kapasitas saudara dan saya. Supaya kita bisa mengalami hal-hal yang lebih luar biasa. Ini kita akan saksikan sebentar video. Bagaimana hal-hal yang lebih dahsyat akan lebih lagi diberikan ketika kita next level. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. 5-6 tahun yang lalu kita memulai satu perintisan pelayanan 5-6 jam dari kota Jambi. Yaitu pelayanan suku anak dalam, orang rimba. Mereka nggak mau dikatakan suku kubu, karena kubu artinya bodoh. Mereka nggak mau mendengar itu. Mereka senang kalau dikatakan anak rimba, senang. Kita mulai merintis pelayanan itu dengan melihat keterbatasan mereka, margin, tinggal di dalam, waduh pokoknya nggak nyaman, nomaden di hutan. Pegang mitos, kalau berubah budaya terkutuk. Kenapa suku anak dalam sulit untuk berubah? Karena mereka punya satu kepercayaan, kalau kau berubah, engkau akan dikutuk. Jadi mereka begitu takut untuk berubah. Pakaiannya tetap begitu. Adat istiadat gak boleh diganti. Harus cari makan di hutan, harus pelihara hari-hari tertentu dan sebagainya. Dan itu harus didobrak dengan kemuliaan Tuhan. Nah ketika mereka datang, kita lakukan apa yang harus kita lakukan, kita berdoa. Kita katakan ayo kita mulai pelayanan ini. Kita buka rumah doa. Kita ajar mereka banyak berdoa. Terus ikut KOM 100. Sudah ada 10 anak suku dalam lulus KOM 100. Jadi kalau Bapak Ibu belum lulus KOM, malu. Suku anak dalam aja sudah ada yang lulus. Ayo ikut KOM 100. KOM 100 adalah salah satu cara Tuhan untuk memperbesar kapasitas iman kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman. Kalau kita malas baca firman Tuhan, minta iman kita besar. Orang Jawa bilang, ora iso mas, ora iso. Amin. Siapa yang rindu imannya lebih luar biasa? Salam kiri kanan. Ikut KOM 100. Haleluya. Amin. Amin. Ikut KOM 100 belajar. Lakukan, belajar. Luar biasa. Akhirnya hidupnya mulai berubah. Kenapa mereka nggak punya pendidikan? Karena anaknya mau sekolah, mereka harus bawa ke hutan. Gak lulus-lulus. Kami kasih solusi. Udah, kalian boleh masuk hutan, anaknya tinggal di gereja.
kami yang urus makanannya. Akhirnya mereka cari babi dan segala sesuatu yang bisa diambil dari hutan. Hari Jumat, Sabtu pulang, dilihat anaknya bersih, pintar nyanyi. Wah, enak nih anakku. Akhirnya masuk dalam dimensi yang baru. Puji Tuhan. Tahun yang lalu Bapak Menteri Sosial menjadikan pelayanan kita menjadi etalase pemberdayaan komunitas adat terpencil. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah komunitas. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama, kita harus tetap menjangkau jiwa-jiwa. Katakan amin. Yang kedua, kenapa mereka mendapatkan bantuan yang makin lama, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Karena mereka mau berubah. Ketika ada dana 1,3 miliar, Pemda mencari mana nih suku anak dalam yang mereka ada di berbagai tempat di kabupaten itu. Satu komunitas paling 100-150 di sana ada lagi. Mereka berpindah-pindah. Mereka mencari siapa yang siap untuk menerima bantuan. Ini besar bantuannya. Mereka coba lihat sana, dicek gak ada yang siap. Akhirnya mereka temukan ada satu komunitas suku anak dalam yang siap untuk menerima bantuan yang lebih besar. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Apa yang kita doakan selama bertahun-tahun, Tuhan intervensi, mereka diberkati. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Nah, Tuhan rindu memberkati kita dalam kapasitas yang lebih besar, tapi kita harus siap berubah. Katakan amin. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Siap berubah. Sering sekali kita pingin suami kita dulu yang berubah, baru saya berubah. Anak saya harus berubah, kalau saya enggak apa-apa. Justru kita bisa menjadi agen perubahan kalau kita sudah berubah. Katakan amin. Oke, saya minta tambahan 1-2 menit. Nah, ada satu kisah di Tiongkok. Ada satu keluarga besar di mana tinggal keluarga ini dan menantu daripada seorang keluarga ini begitu menderita. Karena apa? Mertua dan suaminya sepertinya begitu kehilangan perhatian untuk dirinya. Aduh, sedihlah. Masalah-masalah kecil jadi besar, suasana rumah menjadi panas, hubungan menantu jadi rusak, hubungan istri dengan suaminya jadi rusak, konflik-konflik, akhirnya pahit, kesal, dendam, marah. Sampai akhirnya sang menantu wanita ini gak kuat lagi. Dia pengen bunuh diri tapi dia berpikir, sayang kali aku bunuh diri, mendingan aku membunuh. Akhirnya dia ambil keputusan, kalau begitu aku harus bunuh mertuaku. Aku gak kuat lagi. Aku gak mau ditindas. Akhirnya dia pergi ke seorang tabib. Tabib, tolong aku tabib. Aku kurus begini menderita. Ribut terus dengan mertua. Suamiku juga tidak mau bela. Gak ada guna hidup seperti gini. Berikan aku racun supaya aku membunuh mertuaku. Tapi dulu belum ada racun sianida. Aduh, tabibnya kebingungan, masa saya tabib kasih racun. Tiba-tiba dia dapat ide. Oke, dia masuk ke belakang. Lalu dikasih, oke. Ini adalah racun yang bisa membunuh. Tapi engkau harus lakukan rutin selama 40 hari. Bagaimana caranya? Setiap pagi taburkanlah racun ini ke makanan yang dimakan oleh mertuamu. Wah, dia semangat. Siap. Tapi begini syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Supaya efektif ini racun ini. Jangan buat kesan kamu itu marah lagi sama mereka. Coba mulai besok pagi. Setelah kamu tabur racun ini, kamu harus kasih senyum. Jangan ngomong keras lagi. Ayo mulai layani dengan baik. Oke, aku siap, enggak apa-apa. Aku menderita 40 hari, yang penting dia mati. Besoknya dia mulai lakukan.
Wah, dia bersihkan semua rumah sebelum mertuanya bangun. Dia masak masakan yang enak. Wah, pokoknya dia racik sedemikian rupa. Dan dia harus berbuat seolah-olah itu adalah yang terbaik. Ketika mertuanya bangun, dia sudah tunggu di depan pintu. Wah, ada apa nih? Diantar, dikasih makan, disenyumin. Mertuanya agak bingung. Disamber apa ini tadi malam? Kok berubah drastis begini? Tapi dia bilang, itu cuma ecek-ecek. Paling ada maunya. Besoknya lagi dilakukan hal yang lebih baik lagi. Diajak senyum, diajak jalan-jalan, dilayani. Yang dulu gak pernah genggaman tangan, sekarang dipegang tangannya. Mulai terjadi kontak. 1 minggu dipraktekkan lagi. 2 minggu dipraktekkan lagi. Sampai akhirnya mertuanya berkata kepada anaknya atau suami daripada menantu. Anak-anak sini. Ini istri kamu baik sekali. Istrimu ini mantap. Kalau ketemu orang-orang di jalan, tetangga-tetangga, dia berkata, weh aku punya menantu baik. Suka layani aku. Karena dengar begitu suaminya jadi tenang. Dia melihat, waduh. Istriku kok disayang mertuaku sekarang. Akhirnya dia mulai juga belajar mengasihi istrinya. 3 minggu hubungannya makin bagus. Berubah suasana. Sampai hari ke-38 dia baru ingat, astaga naga, tinggal 2 hari lagi. Tapi dia bingung, suamiku udah berubah. Mertuaku sudah berubah. Aduh. Bagaimana nih? Aku gak mau kemesraan ini cuma berlalu. Dia kejebak. Tapi racun sudah masuk. Aduh gak mau. Aku sayang mertua. Aku sayang suamiku. Akhirnya dia pergi langsung cepat-cepat ke tabib. Tolong tabib. Ada apa? Sudah 38 hari aku lakukan. Kamu lakukan dengan cara benar. Benar. Aduh, tapi aku lihat semua berubah. Rumah kami berubah. Suamiku berubah. Mertuaku berubah. Jadi baik, jadi lembut. Aku gak mau kehilangan dia. Aku gak mau kehilangan suamiku. Tolong tabib, tolong. Lalu tabibnya berkata begini. Dengar, saya tidak pernah memberi racun. Yang saya berikan adalah ramuan vitamin. Tapi racun di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu, di dalam perbuatanmu yang merusak dirimu, merusak orang lain. Kalimat-kalimat yang selama ini keluar dari luka hatimu, kepahitan, jengkel, amarah. Engkau sendiri akhirnya membuang itu perlahan-lahan selama 40 hari. Racun itu makin lama makin habis. Karena engkau belajar melatih dirimu. Membuang racun. Engkau lakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang berbeda. Orang-orang akhirnya berubah. Engkau sudah membawa perubahan di tengah-tengah keluargamu. Kita sering panik. Kita sering gagal untuk menerima anggur yang baru dari Tuhan. Kok masalah keluargaku begini-begini terus. Gak selesai-selesai. Ekonomi kami kok begini terus. Hubungan anak dengan orang tua kok begini terus. Kita harapkan suami kita harus berubah. Istri kita harus berubah. Anak-anak kita berubah. Bukan makin berubah kepada hal yang baik. Makin kacau, makin sulit. Orang-orang yang akan menjadi agen perubahan adalah orang-orang yang siap berkata, aku mulai perubahan dari diriku sendiri. Katakan amin. Tuhan sedang rindu mencari agen-agen perubahan yang diproses Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Ketika kita diubahkan Tuhan dalam kapasitas yang besar, kita akan menerima berkat-berkat yang lebih besar. Siap untuk berubah, yang mau beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita tundukkan kepala.